Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifahalukun. Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah masuk di subtema 2 pembelajaran yang pertama. Nah, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Nah, Benny ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Benny, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Nah, di sini ada raja yang bernama Sultan Hasanuddin. Nah, pasti anak-anak ustazah masih asing dengan nama Sultan Hasanuddin ini. Nah, jadi Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gowatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Kemudian ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia juga berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas daerah atau wilayah kerajaannya. Nah, ia juga berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Nah, kemudian Raja Sultan Hasanuddin ini dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Nah, Arumpalaka Latenri Tatato Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin juga mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Nah, kemudian Sultan Hasanuddin juga berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Nah, kemudian karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Sultan Hasanuddin ini. Nah, setelah beliau wafat, Sultan Hasanuddin ini dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Nah, kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Nah, kemudian kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Nah, di sini apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Nah, beliau merupakan pahlawan dan dia juga merupakan raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian apa yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Nah, yang ingin kita ketahui itu dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda dalam menjajah Indonesia. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Nah, Sultan Hasanuddin juga berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Nah, perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Nah, berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Nah, kemudian bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan? Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara pertama dengan
penganugerahan gelar pahlawan nasional, kemudian melakukan mengabdikan nama para pahlawan sebagai nama jalan atau gedung dan lain sebagainya. Kemudian membangun tugu peringatan atau monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Kemudian memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Nah, ini merupakan cara-cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan. Kemudian apalagi berziarah ke Taman Makam Pahlawan, kemudian pada waktu upacara mengikuti dengan hikmat, kemudian ikut mendoakan arwah para pahlawan dan melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi yang sekarang. Nah, sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Kemudian, Beni bertanya kepada kakeknya, bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang? Nah, Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Nah, aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Nah, kemudian Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, coba amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Yang pertama ada Raja Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan raja-raja yang berkuasa pada kerajaan Islam. Nah, amati tokoh-tokoh tersebut. Apa yang kamu ketahui dan ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Nah, yang pertama, apa yang ingin kita ketahui tentang peninggalan raja pada masa Islam? Nah, peninggalan sejarah Islam di Indonesia seperti ada masjid, kaligrafi, kemudian ada keraton, kesusastraan, pesantren, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, sebelum menjadi raja, ia bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Sultan Malik Al-Saleh adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu menggembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah yaitu Samudra Pasai. Nah, Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Nah, setelah masuk Islam, Merah Selu juga diberikan gelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Nah, ini merupakan gambar yang sebelah kanan, yang di samping kanan itu merupakan gambar dari Sultan Malik Al-Saleh. Nah, kemudian ada Sultan Iskandar Muda, adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah dari tahun 1607 sampai 1636. Nah, pada masa pemerintahannya juga Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya atau mencapai puncak keemasannya. Nah, Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Nah, kemudian Sultan Iskandar Muda ini sangat menentang penjajahan. Ia juga menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kemudian ada Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini merupakan kerajaan atau raja dari kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Nah, Sultan Agung ini juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajah Belanda. Nah, Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia. Namun, penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung juga Mataram Islam mencapai puncak kejayaan atau mencapai puncak keemasan pada pemerintahan Sultan Agung. Nah, cukup sekian
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ustazah bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk anak-anak Ustazah semuanya.